Mas Ana Lutfi ini Presiden Republik Durian. Iya benar ya? Presiden, iya. Presiden Republik Durian ya? Presiden Republik Tanpa Durian. pilpres. Tanpa pemilihan. Kita Tanpa pilih pemilihan, sendiri. iya. Ini bukan ikut-ikutan ya. Ini berangkat dari sebuah kesadaran dan memang ini bagian dari ikhtiar kita untuk merubah wajah pertanian kita agar kemudian pertanian kita ini semakin hari semakin tertata dengan baik sehingga generasi baru kita itu melihat sektor pertanian ini adalah sektor yang menarik gitu. Menariknya karena apa? Karena memang sesungguhnya kalau mau bicara serius, sektor ini adalah sektor yang menentukan ke depan. Apa yang kita bicarakan ini sebenarnya kita menggugah bersama lah kegelisahan kita terhadap dunia pertanian. Apa yang terjadi hari ini kalau kita tetap biarkan pada situasi yang seperti ini atau biasa-biasa seperti ini, yakinlah 10 tahun, 15 tahun lagi kita akan kehilangan dunia pertanian kita. Terjadi peralihan yang namanya alat produksi, penguasaan alat produksi yang bukan lagi milik petani. Karena petani merasa bahwa dunia pertanian sudah tidak mungkin mereka bisa andalkan dan bisa menghidupi keluarga mereka. Oleh sebab itu kita menggugah semuanya, bukan hanya pemerintah, tapi semua penggiat pertanian untuk bisa duduk bareng, untuk bisa merelativisir ego mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dulur Tani. Hari ini kita berada di Blitar, tepatnya di Desa Bangle, Kecamatan Kanigoro, Blitar. Di sebuah rumah makan yang sangat luar biasa, yang namanya Aroma Jati. Nggak tahu kenapa dinamakan Aroma Jati. Saya khawatir aja. Tapi yang jelas etnik banget, joglo, penuh dengan kayu jati, bangunan lama dan luar biasa. Dan hari ini kita ketemu dengan sahabat saya yang sebenarnya sudah tidak asing lagi, Mas Ana Lutfi. Mas Ana Lutfi ini Presiden Republik Durian. Iya benar ya? Presiden, iya. Presiden Republik Durian ya? Presiden Republik Tanpa Durian. pilpres. Tanpa pemilihan. Kita pilih sendiri. Iya. Luar biasa, beliau ini salah satu pengurus KTNA Jawa Timur juga. Beliau ini juga lagi bergerak luar biasa dan percaya bahwa sektor pertanian akan menjadi daya ungkit ekonomi bangsa kita. Oke, Mas Ana Lutfi, ya apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Ketua, Mas Ketua. Kebun durian wis yo piye? Jadi memang hampir 2,5 tahun ini saya fokus betul untuk tidak hanya menanam ya, tapi juga secara intensif merawat dan kemudian sampai membangun jaringan pasar ya. Karena memang problem klasik kita harus segera dicarikan solusi apa itu. Ketika ngomong pertanian itu tidak bisa selesai di persoalan hulu ya. Jadi kita sedang berkonsentrasi untuk bicara di proses hilirisasi ya. Jadi pasca panen sampai kemudian di pasar. Jadi ketika kita berkonsentrasi untuk budidaya durian itu kita juga bersiap untuk menyiapkan pasca panen dan pasar. Tentu ini yang kita siapkan skalanya industri ya. Gitu ya. Ya, skalanya skala besar dan kita melihat betul dan menghitung bahwa durian yang menjadi salah satu produk perkebunan kita itu punya prospek yang luar biasa. Ya. Itu selain menanam terus, walaupun eskalasi menanamnya tidak sedahsyat 2,5 tahun yang lalu, karena memang begitu kita udah tanam di luasan kurang lebih 15-20 hektar itu harus kita rawat dengan baik,
Jadi 2,5 tahun, ketika 2,5 tahun itu kita memilih konsentrasinya di perawatan sambil menanam, tapi tidak seeskalatif sebelumnya. Tapi menanam terus, kita rawat sampai kemudian insya Allah ini sebagian sudah mulai belajar buah 2,5 tahun. Kategorinya genjah dalam bahasa Jawa. Iya, lebih cepat gitu ya varian buah. Jadi ada varietas yang memang ini membongkar. Kalau orang dulu mengatakan, tanam durian itu panennya lama. Ya, atas perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu ada varietas-varietas yang memang cepat panen, bisa panen. 3 tahun, 4 tahun gitu udah panen. Betul, ya. Jadi udah panen ya. 3-4 tahun itu kita sudah panen dan kita karena sejak awal merasa kok rasanya sulit jadi Presiden Republik Indonesia ini. Udah buat sendiri. Buat aja sendiri. Langsung klaim sendiri Presiden Republik Dunia. Soalnya Republik Lele kan udah ada presidennya. Meskipun almarhum ya sekarang ya. Di Pare ya. Ada Pak Akas di Pare. Tapi ini bukan ikut-ikutan ya. Ini berangkat dari sebuah kesadaran dan memang ini bagian dari ikhtiar kita untuk merubah wajah pertanian kita agar kemudian pertanian kita ini semakin hari semakin tertata dengan baik sehingga generasi baru kita itu melihat sektor pertanian ini adalah sektor yang menarik gitu. Menariknya karena apa? Karena memang sesungguhnya kalau mau bicara serius, sektor ini adalah sektor yang menentukan ke depan. Tidak hanya menentukan dalam konteks lokal, regional, nasional, tapi menentukan wajah dunia. Ya. Apalagi problem krisis pangan ada di hadapan kita gitu kan. Betul. Dan tidak banyak negara yang punya punya anugerah tanah sesubur kita. Betul. Kemudian iklim sehebat kita. Tapi kan selama ini belum dimanfaatkan gitu kan Pak Presiden. Betul. Jadi proses maksimalisasinya belum hadir, belum terjadi. Untuk kemudian ke depan memang kita harus tidak hanya sadar secara individual, tapi kita memang harus membangun sebuah proses yang kolaboratif ya dengan para pihak. Ini sama Mas Ketua ya, KTNA. Nanti juga harus rajin membangun hubungan-hubungan baik, jaringan, ya, sehingga kemudian itu tadi wajah pertanian kita itu semakin punya harapan. Menurut analisa saya itu Indonesia ini akan menentukan wajah dunia tadi karena tadi itu dari sisi luasan lahan, terus kemudian tingkat kesuburan tanah, terus kemudian ada perubahan iklim yang begitu drastis gitu. Betul. Kan? Itu sangat menentukan sekali Indonesia ini. Oleh karena itu memang kita harus bersiap betul di dalam rangka menyiapkan strategi yang tepat, menyiapkan formulasi yang komprehensif, sehingga kemudian harapan untuk kemudian kaum petani ini semakin sejahtera itu akan hadir begitu. Karena sesungguhnya pertumbuhan ekonomi itu Ketua itu tidak banyak artinya ketika tumbuh 10% pun, 12% pun kalau kemudian sektor pertanian dan sektor real yang lain UMKM itu tidak tumbuh, itu yang merasakan akan segelintir orang. Tapi kalau kemudian sektor pertanian itu tumbuh ya, sektor UMKM itu tumbuh juga, sektor UMKM berbasis pertanian ya, itu yang merasakan banyak orang dan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kesejahteraan itu akan hadir. Iya, tapi kan bermasalahnya satu. Kalau kita lihat, kita keliling, udah keliling semuanya. Tapi kan hari ini kepercayaan diri masyarakat bahwa sektor pertanian itu akan bisa menghidupi dirinya ini kan
relatif sangat tipis, sangat kecil gitu kan. Betul. Artinya kalau kita lihat makin lama usia orang petani ini kan, untuk anak-anak muda ini kan sama sekali tidak tertarik pada sektor pertanian. Nah, proses kita untuk bagaimana membangun kembali yang namanya generasi petani ini kan betapa susahnya gitu kan. Karena idiom petani itu kan selalu konotasinya udah kulit yang hitam, kumus-kumus, sesuatu yang tidak diminati sama sekali gitu. Problem ini sangat mendasar, jadi ini yang harus kita gugah. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Hana Lutfi ini menjadi satu bagian dari itu, menjelaskan bahwa sistem pertanian sebenarnya cukup menjanjikan secara ekonomi. Kan gitu? Betul. Jadi ini saya baru bicara durian saja, itu 3-4 tahun kemudian satu pohon kalau jenis yang kita tanam itu ada super tembaga, ada bawor yang lokal ya, ada oci, ada musangking, itu dengan 30 buah aja di tahun kedua berbuah itu nilai ekonominya 15 sampai 20 juta gitu ya. 1 hektar berapa pohon? 1 hektar kalau modelnya konvensional dengan jarak tanam 10 meter kali 10 meter itu ketemunya 100 pohon. Tapi ini ada perkembangan ilmu lagi bahwa ada model tanam yang namanya triple tree planting. Jadi satu titik itu bisa ditanam 3 pohon dengan jarak masing-masing 1 meter, itu artinya 1 hektar bisa 330 pohon. Anggap aja konvensional kita di 100 pohon. Iya. Kita nggak usah bicara berapa, 20, satu pohon berapa? 20, 25. Anggap aja 5 juta aja. Ya. Kalikan 100, kalau itu dirawat dengan benar itu 500 juta loh. 500 juta. 500 juta bagi 12 itu wah udah di atas jauh 20 kali lipat UMR gitu kan. Betul. Nah, itu baru durian ya, artinya baru satu produk, dan saya sebetulnya memiliki gagasan bahwa membangun sektor pertanian itu tidak cukup bicara pada satu produk, yang kemudian kita rumuskan sebuah konsepsi integrated farming itu. Jadi pertanian yang terpadu, yang melahirkan multi produk gitu. Jadi ada produk juga tanaman pangan, ada produk horti, ada produk perikanan di situ, ada perkebunan, ada kemudian juga kehutanan. Jadi itu satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Itu baru kemudian tadi kita ingin mengajak generasi baru agar kemudian tidak apatis, tidak pesimis melihat sektor pertani yang begitu besar potensinya begitu. Ya, dan memang kan? butuh membangun model, ya. Ya, itu penting begitu. Memang kalau ini ada proses yang kolaboratif, itu akan ada proses yang lebih cepat, akseleratif, dan memang kita ingin proses ini ada percepatan, ada akselerasi. Di tengah tadi itu ada harapan dunia yang bayangkan saja 1 bulan terakhir ini misalkan kalau melihat peta dunia begitu, Amerika, dalam sejarah Amerika itu tidak pernah mengalami inflasi 9,1%. Sekarang ini baru mereka merasakan 9,1%. Itu tidak pernah dia bayangkan begitu. Ya negara kan? Yang merasa super power, ekonominya stabil gitu kan. Betul. Ternyata hari ini juga gulung koming gitu kan bahasanya. Dan itu diikuti oleh Eropa. Eropa bayangkan juga mengalami inflasi 8,8%, ya. Jadi negara setangguh Jerman, Belanda, Inggris, ya, itu mengalami inflasi yang
ini ada kaitannya yang tadi kita diskusikan, kita sampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan pangan begitu. Mereka sedang galau ya, sedang pusing 7 keliling gitu kan. Dan ini karena sesungguhnya kalau mau kita tarik dari persoalan yang mendasar, ada problem Pak Ketua, ada problem yang memang juga harus kita tata di negeri ini. Ketika ngomong pertanian juga ngomong tentang bagaimana proses lingkungan, proses lingkungan yang rusak, kehutanan kita, hutan kita yang rusak, itu dikembalikan menjadi sehat kembali begitu. Karena ngomong pertanian tidak bisa terpisahkan dari ngomong ada satu mata rantai besar. Betul. Gitu ya. Yang sering juga kita sampaikan bahwa kita ini sedang mengalami krisis air loh. Oh iya, padahal itu menjadi satu utama kan, tanah, air itu kan, itu modal utama ngomong sektor pertanian. Betul. Kita kan tidak mungkin ngomong tentang peningkatan produktivitas pertanian kalau kemudian sumber airnya terdegradasi sedemikian rupa. Terdegradasinya sumber-sumber air itu akibat pembabatan hutan yang tidak tidak terkontrol, yang eskalatif ya. Betul. Itu yang berakibat tidak hanya efeknya di negeri ini, tapi juga berefek terhadap kondisi dunia yang mengalami pemanasan global gitu kan. Dan ini kita sama-sama merasakan atas efek pemanasan global akibat dari kerusakan lingkungan dan hutan. Artinya seberapa, kalau kita bicara seberapa penting hari ini sektor pangan ini menjadi sangat penting gitu kan? Sangat penting. Sangat penting gitu kan? Kalau saya agak ekstrim, Tua. Saya agak ekstrimnya kenapa? Ketika banyak orang bicara masalah demokrasi, pemilu dan lain sebagainya, itu ya penting, tapi tidak sepenting ini gitu loh. Jadi pangan ini kalau saya menempatkan saya tempatkan di atas persoalan bicara demokrasi, pemilu, pergantian kepemimpinan. Seberapapun orang punya Rolls Royce, seberapapun orang punya mobil, seberapapun punya kemegahan bangunannya, tapi ketika dia mengalami kekurangan pangan, mereka akan kebingungan. Betul. Tapi ketika mereka sudah tercukupi pangan, baru mereka akan bisa berpikir yang lain. Iya. Artinya ini menjadi kunci gitu loh. Ketika ini menjadi kunci, maka harusnya ada sebuah kebijakan yang melingkupi itu secara komprehensif, sehingga apa? Kita mampu untuk bisa menyelamatkan dunia pertanian kita. Betul. Jadi sebetulnya kan kita berharap dari peta potensi besar negeri ini itu kan sesungguhnya jujur, mau diakui atau tidak, itu kan sektor pertanian ini sektor yang amat potensial begitu. Tapi memang belum dibarengi dari betapa politik anggaran misalkan itu masih ditempatkannya minimalis begitu. Kalau kemudian misalkan ada perubahan grand design atas negeri ini, menurut saya sektor pertanian harus diberikan porsi anggaran yang memadai begitu. Itu mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah di tingkat kabupaten kota, provinsi dan kabupaten kota, dan itu kerja gotong royong gitu, kerja bareng begitu. Para pihak, negara, swasta, terus kemudian pihak-pihak yang lain harus terlibat secara sistematis dan ekstra serius, melakukannya harus ekstra serius. Nggak bisa hanya biasa-biasa aja. Ini banyak hal ya. Kita satu, kepercayaan diri petani udah hilang. Akhirnya apa? Anak-anaknya mereka nggak akan mungkin mereka rela anak-anaknya jadi petani gitu kan. Kedua, kelembagaan. Kelembagaan kita udah habis kok. Yang namanya kelompok tani, gapok tani itu lebih banyak formalitas, mereka tidak berserikat secara utuh. Betul. Ya, karena banyak hal yang artinya kemudian
Kalau kita mau menata pertanian ini secara utuh, ya duduk bareng, bicara bareng, ayo kita membuat kebijakan yang benar agar apa? Agar kita terselamatkan. Kita nggak mungkin kemudian bicara kedelai di mana-mana, tapi ternyata petani ketika nanam kedelai juga tidak untung. Ya. Kita ini atas nama banyak hal seringkali ngorbanin yang namanya petani. Ya. Sehingga petani ini bahkan ada atau tidak negara itu seakan-akan mereka tidak merasakan apapun gitu loh. Tidak merasakan ya. Iya. Kehadirannya tidak terasakan. Nah, itu tidak boleh. Maksudnya kondisi itu tidak boleh berlarut-larut. Jadi tadi Mas Ketua sampaikan bahwa ini kita harus segera duduk bareng nih, ya kan? Kalau segera duduk bareng merumuskan sebuah rumusan besar tentang betapa pentingnya menata sektor pertanian ini secara utuh dan baik, modern, itu efeknya salah satunya adalah efek tentang peningkatan kesejahteraan petani. Kalau petani itu sejahtera, tidak perlu generasi baru itu diopya-opya, ya, tidak perlu didorong-dorong, karena tadi ada harapan bahwa sektor ini memang menjanjikan begitu. Itu kan harus dibuktikan oleh para pelaku usaha di sektor pertanian. Makanya tadi konsepsinya salah satunya bagaimana membangun sektor pertanian itu tidak hanya di hulu, orang petani disuruh tanam tapi kemudian pasca panennya tidak terurus, terus kemudian pasarnya tidak terconnecting begitu, itu tidak boleh lagi begitu. Jadi ini adalah sebuah rangkaian yang menurut saya Mas Ketua harus ada langkah yang lebih berani, langkah yang agak memaksa, bagaimana kemudian duduk bareng ini bisa disegerakan begitu. Iya, gitu. Oke. Saya tadi lihat kopi, Don Kopi. Ini pasti produksi teman kita ini. Iya, ini produksi teman dan sahabat kita ini. Tapi anak ini konsisten banget, konsisten banget. Dia sampai kemudian mewujudkan ini luar biasa. Yeah. Jadi Don Kopi, ahlinya kopi bubuk murni. Ini luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, dulur tani, apa yang kita bicarakan ini sebenarnya kita menggugah bersama lah kegelisahan kita terhadap dunia pertanian. Apa yang terjadi hari ini, kalau kita tetap biarkan pada situasi yang seperti ini atau biasa-biasa seperti ini, yakinlah 10 tahun, 15 tahun lagi kita akan kehilangan dunia pertanian kita. Terjadi peralihan yang namanya alat produksi, penguasaan alat produksi yang bukan lagi milik petani. Karena petani merasa bahwa dunia pertanian sudah tidak mungkin mereka bisa andalkan dan bisa menghidupi keluarga mereka. Oleh sebab itu kita menggugah semuanya, bukan hanya pemerintah, tapi semua penggiat pertanian untuk bisa duduk bareng, untuk bisa merelativisir ego mereka. Termasuk kita harus ngajak kampus, Ketua, ya kan? Kenapa kampus? Karena banyak kampus yang punya fakultas pertanian, ya kan? Dan menurut saya kampus-kampus yang punya fakultas pertanian, terutama ya itu harus menjalin kerjasama yang sifatnya praksis ya, karena di kampus itu ada laboratorium ya, terus kemudian kalau kemudian hasil-hasil riset itu juga bisa diimplementasikan di lapangan kan itu akan lebih bagus. Jadi kampus tidak boleh berada di Menara Gading, kampus juga harus bekerja sama dengan para pihak, dengan KTNA, dengan pemerintah, dengan pelaku usaha di pertanian, termasuk kemudian bagaimana ikut menata agar kelembagaan petani kita itu berangsur-angsur kokoh. Kalau kelembagaannya berangsur-angsur kokoh itu nanti ada harapan, karena harapannya ini kan nanti akan lahir korporasi-korporasi bisnis pertanian. Ya. Harapan kita seperti itu. Jadi itu harus dilakukan, baru kemudian tadi generasi baru akan kita tidak perlu didorong-dorong, tapi akan berduyun-duyun karena ada harapan baru. Dan harapan baru itu, Ketua, harus kita lahirkan. Oke, sepakat. Sepakat Pak Presiden, gitu kan? Terima kasih.
Ini sebuah perbincangan yang luar biasa kita dengan Presiden Republik Durian, Mas Ana Lutfi. Tapi jangan lupa kalau kita ke Blitar mampir ke Aroma Jati. Terima kasih. Aroma Jati ini Ketua, ini juga tempat di mana agar proses hilirisasi itu bisa juga terjadi hilirisasi di pertanian. Nanti ada produk-produk unggul teman-teman kelompok tani. Termasuk durian kan? Tidak ada space durian kan? Oke, teman-teman sekalian, matur nuwun atas waktunya Mas Ana Lutfi. Yakin kita semua kalau kita mau terus seperti ini, mau berjuang bersama seperti ini, insya Allah dunia pertanian akan bangkit lagi. Amin. Yang sebenarnya kalau kita hari ini berjuang di sektor pertanian ini, kita berjuang untuk bangsa ini. Kalau sebenarnya kita hari ini berjuang untuk pertanian, kita sebenarnya berjuang untuk kemanusiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.